Halo Sobat Aspirasi, hari ini Devina Febri di Aspirasi Podcast kedatangan tamu yang super insightful dan juga inspiratif. Dan pastinya Sobat UB Radio, episode kali ini gak akan kalah asik dan menginspirasi kalian. Karena apa? Karena tamu kita hari ini itu merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya. Ada Ye Rosadian. Oke, halo. Gimana kabarnya kamu? Baik dong, baik. Oke nih, nah dari yang aku tahu Yero ini kan punya agensi ya. Benar. Nah, aku sebelum kita bahas tentang agensinya, boleh nggak sih aku tahu dulu nih tentang kamu dan juga apa sih kesibukan kamu? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Yura Usadin Trisantoso. Aku dari Fakultas Ilmu Administrasi. Aku angkatan 23. Nah, kesibukan aku sekarang apa ya? Organisasi sih. Kuliah juga udah pasti kan. Iya. Terus, ya paling ada bisnis aja gitu. Itu sih. Oke, wow, keren banget ya. Banyak dari organisasi, tapi juga nggak melupakan tentang akademik. Benar. Ada bisnis juga, wow, keren banget. Nah, selain itu ya, selain dari kesibukan kamu, aku dengar-dengar kan juga bisnisnya itu yang agensi itu atau ada bisnis lain? So far agensi sih, itu aja. Boleh dijelasin nggak kamu ini agensinya kayak gimana? Oke, nah kalau agensi aku tuh geraknya dia di bidang jasa ya. Jadi kita tuh jadi jembatan gitu antara perusahaan dengan KOL gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan nih lagi launching produk gitu. Nah, itu tuh kayak mereka pakai jasa kita, mereka butuh KOL dari kita bakal selesain campaign-nya sampai selesai gitu sih, Kak. Nama agensinya Vie, Betul. Vie, wow. Dan aku melihat dari story-storynya Vie juga, ternyata brand-brandnya gak main-main ya, brand-brand besar. Puji kan? Tuhan, iya. Tuhan. Nah, aku penasaran deh, kamu nih bangun agensi dari kapan sih? Dari 2020, 2021 paling ya. 2021. Dan Udah lama banget. kamu kan sekarang berarti umur 18 tahun. Benar. 4 tahun yang lalu. Benar. Di usia yang 14 Tahun. Wow, kok bisa kepikiran gitu? Nggak tahu ya, pas itu kan lagi COVID ya. Terus TikTok tuh lagi viral banget. Nah, jadi aku kayak kepikiran aja sih pengen bikin agensi. Kenapa? Karena pas itu viral lagi hype banget dan banyak banget kayak promosi produk yang udah mulai masuk di TikTok. Gak tau sih, tiba-tiba kepikiran aja gitu. Wah, Iro, kamu nggak gini. Menurutku ya, 14 tahun itu masih kepikiran buat main. Tapi kok bisa dari sekian banyak bisnis, kamu kepikirannya tuh agensi gitu? Oke, mungkin dulu itu karena mikirnya bisnis apa yang susah ditiru orang sih, Kak. Ya kan? Yes. Dan yang challenging aja sih kalau agensi kan kita nggak tahu sistemnya, kalau misalnya nggak tahu kayak gimana itu bakal susah banget gitu. Jadi emang pas tuh mikirnya kayak apa ya bisnis yang jarang dan bisa jalan lama gitu. Iya, dan kamu merasa ter-challenge. Betul. Boleh dong di-spill challenge-nya apa waktu bangun bisnis ini? Challenge-nya apa ya? Nggak tahu sih ya, kayak yang tiba-tiba kepikiran aja gitu, kayak yang wah kalau misal aku bisa nih keren banget nih pasti gitu. Wow, berarti sekaligus memotivasi. Benar. Challenge-nya kalau misalkan di awal-awal tuh kamu kesusahannya tuh di apanya sih? Sebenarnya kayak karena kan kita kan berhubungan dengan dua pihak ya. Jadi KOL sama perusahaan. Jadi wah bayangin deh kita tektokan sama perusahaan pasti deg-degan banget kan. Nah itu tuh yang bikin struggle-nya di situ sih. Tapi so far sekarang udah aman gitu. Pas awal-awal kalau kalau boleh di-spill kira-kira permasalahan yang paling utama tuh apa sih? Soalnya kan kamu nih usia muda dan pastinya pasti banget itu diremehin gak sih? Benar. Iya. Bener banget gini, kalau misal dulu itu apa ya, yang paling susah buat aku itu kan di umur 14 tahun aku harus mengenal yang namanya MOU. Waduh.
invoice ya kan, invoice gitu-gitu emang itu susah banget ya, dan aku harus pahamin setiap MOU yang ada gitu. Paling aku baru paham tuh umur 15. Dan kesusahan terutama aku tuh karena dulu masih belum ada tim, jadi aku masih yang ngerjainnya sendiri, apa-apa sendiri. Itu bener-bener susah banget buat aku ya. Terus kalau masalah diremehin, of course kayak ya kita belum apa ya, kita belum jadi apa-apa gitu loh. Kayak agensi apa sih, kayak misal orang nggak ngerti nih agensi apaan sih, hasilnya apa gitu, gitu sih. Itu berkaitan sama pendapat orang juga nggak sih terkait agensi apa, apalagi baru dan foundernya masih sangat muda. Benar. Nah, terus kamu cara how you deal with that gitu? Gimana kamu? Kalau aku sih, aku lakuin dulu aja ya. Mungkin dulu awal banget tuh banyak banget yang remehin, kayak yang apa sih, alay banget. Apalagi kan kita kan kayak anak TikTok ya jatohnya. Kayak kita bikin konten TikTok gitu, dan kayak KL aku bikin konten TikTok, dan pas itu emang aku bantu KL aku buat edit dan segala macam. Walaupun emang aku nggak bergerak nggak bergerak jadi KL-nya gitu, tapi ya tuh main kayak hasilnya apa gitu loh. Kita bisa dapat profit dari mananya gitu. Gitu sih. Berarti kamu dari awal udah pertama kan tadi bahas tentang invoice segala macam lah, administrasi. Terus kamu cara bentuk timnya tuh kayak gimana? Aku hire tim sih sebenarnya. Jadi dulu itu aku punya temen gitu. Dia emang dulu mereka juga punya dia punya agensi juga gitu. Tapi nggak jalan gitu loh. Jadi akhirnya dia jadi timku, dan yaudah sampai sekarang. Jadi talent atau bagian tertentu? Jadi tim sih. Jadi timnya ya, dan talentnya ada lagi berarti? Talentnya ada lagi dong. Itu aku penasaran deh, kamu waktu belajar tentang MOU, invoice tuh ada yang ngajarin kamu atau kamu belajar sendiri? Otodidak ya, jujur. Kayak kayak aku belajarnya benar-benar kayak yang dulu kan TikTok masih belum ada informasi-informasi kayak yang sekarang kan, lebih yang video-video biasa gitu ya. Jadi ya carinya di YouTube gitu-gitu. Tapi kayak lama-lama oke-oke aja sih, kayak yang Wih, keren banget loh. Terus kamu kan juga selama perjalanan dinotis sama brand-brand besar. Nah, aku boleh tahu kamu tuh mulai dinotisnya tuh pas kapan sih? sebenarnya itu di notisnya itu gini sih, kita jalan itu udah 4 tahun ya. Tapi kita benar-benar baru bergerak banget dan bisa berkembang sampai sekarang tuh baru 2 tahun. Bayangin pas 2 tahun sebelumnya itu aku harus bikin kayak apa ya, pengajuan kerja ke mereka gitu. Kita kirim email dan segala macam, tapi ternyata itu nggak worth gitu. Nah, gimana caranya aku dari awal itu aku coba hire satu KOL sih. Aku coba hire satu KOL, ternyata itu sangat worth gitu. Akhirnya kita dilirik sama brand, akhirnya dilirik, dan sekarang aku udah sekitar pegang 40 KOL. 40 KOL, kalau brandnya mungkin 50 sih. Wah, udah banyak. KOL itu berarti kayak Influencer, betul. Influencer yang fokus di bidang tertentu gitu gak sih? Benar, jadi kayak dia ada yang beauty, ada yang food vlogger gitu-gitu. Cuman kalau misal di agensi aku, kita fokusnya beauty sih. Oh, beauty fokus. Yang suka review skincare gitu. Berarti ya brand-brandnya juga brand-brand beauty ya? Benar. Dan aku dengar-dengar juga nih ya, Yero, brand-brandnya tuh kan gak cuma di Indonesia gak sih? Iya. Kamu dilirik sampai ke luar negeri, itu gimana ceritanya? Sebenarnya aku juga kalau gimana ceritanya aku juga kurang paham ya, karena bukan kita yang coba reach mereka gitu loh. Mereka yang reach kita. Berarti gitu. Brandingnya kebangun ya. Jadi mereka yang reach kita. Contohnya tuh kayak KV. Nah, jadi mereka yang reach kita, mereka bilang ada campaign gitu. Dan kalau di Indonesia itu KOL spesialisnya tuh nggak ada sih kalau kayak KV. Jadi emang dia yang pusatnya di Cina gitu. Jadi emang kita tektokannya sama orang Cina gitu. Berarti ngomongnya ini Inggris ya? Iya, Inggris, benar. Wow, tim kamu itu berarti apakah harus bisa bahasa Inggris? Kalau tim aku sih so far nggak harus ya, karena tiap kita meeting itu pasti aku gitu. Kenapa gitu? Karena mungkin yang akan paham campaign-nya aku gitu. Jadi aku yang akan florin ke tim-tim aku gitu sih. Gitu. Biasanya kalau misalkan nih ada satu brand yang minta ke kamu, nah biasanya mereka ada request KOL yang mananya nggak, atau ada sih, ada.
Ada benar. Jadi kayak mereka pasti kasih brief ke kita, mereka kasih kategori ke kita gitu. Jadi kita bakal yang kategoriin, terus kita bakal yang ajuin ke brandnya gitu. Oke, wow. Sekarang kamu berarti sama tim kamu ada berapa orang nih totalnya? Paling kalau misal dari tim aku yang internal ya, jadi kayak tim yang di kantor itu ada sekitar 7. Oh, ada 7. 7 yang internalnya. Tapi KOL-nya ada KOL 40-an. 40-an. Itu kamu nge-hire KOL, kan sebelumnya kamu nge-hire pertama ya, satu orang dan itu worth it. Nah, gimana cara kamu hire yang lain? Karena branding di kita itu bukan kita yang langsung hire gitu loh. Karena kan bayangin aja mereka KOL, mereka punya followers yang gede kan. Dan bayangin kayak ketika aku deh punya followers gede nih, terus tiba-tiba dia ngajakin aku kayak mau gabung agensi aku nggak, pasti kayak emang benefitnya buat gue apa gitu kan. Nah jadi gimana caranya kita bisa dapat itu, aku bakal kasih job mereka yang banyak. Ketika mereka dapat benefit yang banyak juga, jadinya kayak yang oke Kak, aku mau dia oke buat join lah, intinya gitu. Kamu biasanya nge-branding agensimu itu di mana sampai dinotis sama KOL yang lain? Sebenarnya kalau itu tuh kayak tergantung ini sih, kayak brand yang udah kerja sama kita tuh apa, terus KOL yang kita pegang tuh kayak gimana gitu. Oh, I see. Biasanya dari kenalan-kenalan KOL juga gak sih? Iya benar sih, jadi kayak mereka tuh biasanya ada satu KOL nih, nah terus dia bilang Kak, teman aku mau join juga dong gitu. Karena ngerasain benefitnya apa sih ya, lebih kayak gitu. Dari relasi-relasi juga kan. Benar. Terus selama kamu membangun ini branding dan segala macemnya, pasti ada kesulitan atau struggle ya, terutama dalam prosesnya. Boleh diceritain nggak struggle-nya, mungkin tentang di diri kamu sendiri atau agensi, pernah cekcokan sama klien atau apa, boleh ceritain. Oke, kalau struggle-nya itu mulai dari diri aku sendiri. Kalau misal dulu kan kayak yang masalah aku sendiri kayak yang invoicing dan segala macam ya. Terus pas di SMA aku juga Axel, jadi yang emang lumayan susah buat bisa manage. Terus kalau misalnya buat internal mungkin kadang itu kita ngerasa ada nggak cocoknya sama tim, kayak aku nggak cocok sama tim ini, tapi baik lagi tuh kayak gimana caranya aku bisa yang berusaha dekat sama mereka gitu. Kalau misalnya sama klien itu sering banget. Jadi bukan sebenarnya sama klien tuh karena miskom sih. Terus juga mungkin ada timeline yang kadang tuh klien itu mereka minta timeline segini, tapi ternyata kayak dari QL-nya belum bisa drafting, akhirnya kan jadi cekcokan di situ. Tapi bukan yang cekcok seperti apa gitu sih, karena kan kita udah yang kerja samanya lama banget dan aku sendiri udah dekat sama klien-klien aku gitu kan, jadi yang oke-oke aja gitu. Terus paling kalau struggle-nya tuh di payment kadang. Jadi kalau misalnya kita sama perusahaan itu kita nggak bisa loh langsung dibayar yang kayak abis posting aku bayar besok, itu nggak mungkin kayak gitu. Jadi pasti bayarnya itu H plus berapa bulan. Jadi misal kita dealing 200 juta, kita dealing 200 juta, ya udah akan dibayar misal 30 hari setelahnya gitu. Jadi emang tergantung brandnya sih. Ada juga brand tuh yang cepat banget, emang tergantung dari ketentuan perusahaan gitu. Dan kita sebagai agensi juga harus memahamin. Dan terutama struggle di sini tuh kayak kalau misalnya kayak kita bayar QL duluan ya. Karena bakal keluar banyak banget kan gitu. Itu sih. Oh, berarti dari kamu dulu bayar KOL-nya dulu, baru dari company Nalangin atau lah ya. brand. Iya, nalangin gitu ya. Benar-benar. Wow, kayaknya agensi, maksudnya brand-brand juga mau lihat analisis ini ya nggak sih, dari KOL-nya sendiri. Tapi kamu kan sambil kuliah nih sekarang. Apalagi, apakah kamu tidak struggle dengan jadwal kuliah dan organisasi terutama juga ya? Sebenarnya sampai sekarang aku masih yang lumayan susah buat time management sih. Cuman balik lagi ya, karena udah turun atau nggak udah jatuh di semua aspek itu ya, kayak mau nggak mau harus ngejalanin. Dan ya so far aman-aman aja sih gitu. Tapi pernah nggak ada momen tertentu yang sampai kamu drop banget? Pernah dong, pernah. Gak Cuman sering kan, tapi nggak, cuman ya udah kayak proses aja nggak sih? Iya, proses ya, keren banget. Dan aku penasaran nih, kamu kan menangani banyak banget project ya, Yero. Benar. Nah, ada nggak sih satu atau 2 project yang paling berkesan banget buat kamu? Project yang paling berkesan itu ketika aku
dealing sama Avoskin. Wah, Nah, Foskin. benar. Kenapa tuh? Dimana campaignnya dia itu oke banget, yang bikin aku kayak Iya. wow, dia kan kayak yang green gitu kan, Iya, kemudian betul. green gitu kan. Jadi kayak yang emang campaignnya oke banget sih. Kayak aku wow. Terus yang kedua tuh kalau Vocalour ya. Dimana kalau Vocalour tuh dia tuh kayak sistemnya tuh oke gitu loh. I don't know, tapi kayak oke banget mereka gitu. Oh, sistem deal-dealan sama kamunya gitu ya. Dia mereka oke sih. Gitu sih. Keren. Tapi kamu ada gak sih brand yang kamu suka gitu? Brand yang aku suka yang kerja sama aku sekarang Iya, ya. Kalau apa ya, Vocalour, Avoskin pasti bagus kan. Bare & Bliss. Oh, Bare & Bliss. Wow. Bare & Bliss YOU dia satu PT sih. Terus apa lagi ya, Something. Oh, Something. Wow. MS Glow. MS Glow juga. Oh, Pokoknya kayak gitu-gitu sih. benar-benar produk beauty ya. Iya benar. Produk kecantikan. Wow, keren nih. Mungkin buat sobat aspirasi podcast yang mendengarkan, kalau misalnya kalian dari brand-brand tertentu bisa nih nge-hire atau kerjasama sama Fiek agensi. Udah banyak banget track record yang sangat bagus dan pasti terjamin banget gak sih? Boleh. Aduh, promosi juga ya. Iya betul. Okay. Nah, aku penasaran nih tentang tim kamu. Gimana sih cara kamu menemukan ide atau inovasi-inovasi biar, karena kan kamu nih agensinya bergerak di bidang social media marketing gitu ya. Dan pasti itu banyak banget tren-tren yang terusan muncul. Gimana cara kalian ngikutinnya gitu? Kalau di kita itu sebenarnya itu lebih kita highlight di QL-nya sih. Kalau misal di dalam agensi kita sendiri, kita tuh nggak yang terlalu mengikuti tren itu gitu loh. Karena apa? Karena yang dijual di kita tuh bukan misal kayak kalau misalnya kita jual baju nih, kita misal jual makanan, itu pasti kan dilihatnya dari sosial media kita kan. Iya betul. Nah tapi kalau misalnya kita sebagai agensi oke, kita memang dilihat di situ, tapi yang lebih kita jual kan ke kliennya gitu loh, dimana servisnya kita. Benar. Jadi kalau misalnya masalah sosial media, kita akan highlight ke QL-nya, gimana dia dia menciptakan video yang bagus, kita ada editor yang bisa menciptakan kayak hasil yang baik gitu. Jadi biar viewsnya oke gitu sih. Gitu. Wow, oke. Berarti cara Vie terus berinovasi atau bisa lah bersaing gitu ya. Betul. Di lingkungan kalian itu ya dengan cara ningkatin service kalian dari segi-segi tadi, analisis segala macamnya. Keren oke. Nah, boleh tahu nggak nih kira-kira apa sih yang membuat Vie ini stand out gitu dibandingkan agensi yang sejenis? Oke, sebenarnya kalau misal dibilang kita udah oke banget itu enggak, karena dari apa ya, mungkin banyak banget agensi yang bagus juga, dan aku nggak mau yang kayak terlalu okein agensi gitu. Cuman yang bikin kita bisa dibilang kenapa kita bisa berkembang sampai sekarang, puji Tuhannya kita punya kesepakatan kerja yang dimana kita tuh bakal kita tuh sangat terbuka sama klien sih Kak. Jadi mungkin ada beberapa agensi tuh yang dia tuh super strict ke klien. Jadi paymentnya harus gini ya Kak, gini. Tapi kalau misalnya kita tuh ya udah sesuai kesepakatan aja gitu. Yang penting kita ada MOU dan segala macam. Terus kedua tuh kita open ke kliennya tuh bukan yang jadi kita meeting dulu gitu loh, paham kan? Paham. Gitu. Jadi emang yang kita bakal tahu kalau misalnya campaignnya tuh seperti apa, yang mau di klien seperti apa, dan kita akan ke QL-nya juga akan lebih baik gitu sih. Jadi emang kita bakal yang gimana ya, intinya tuh sama-sama enak dua pihak gitu. Gitu sih paling. Bentar deh, aku penasaran. Mari kita balik lagi ke tentang perkuliahan ya. Kamu pernah gak sih bentrokan jadwal kuliah sama ketemu klien? Pernah. Gimana cara kamu? Pernah, itu tuh aku inget banget. Aku tuh pas lagi meeting sama Benings. Benings Skincare. Jadinya aku coba reschedule ke klienku. Kenapa? Karena mungkin dari mereka juga oke ya, dan kita bisa atau enggak kayak aku bakal bikin yang meetingnya tuh bakal di lain hari gitu loh. Jadi kalau misal jujur aku nggak berani kalau misal aku harus izin kuliah, bakal ribet kan. Ya kamu tetap memprioritaskan akademik kamu. Benar. Keren banget Yero, oh my god. Oke, kita balik lagi ke tentang tim.
ini nggak tim sih, aku lebih pengen tahu pendapat kamu sebenarnya seberapa penting sih peran dari KOL dan juga social media marketing di era sekarang ini. Ini buat siapapun itu ya, Iya, buat buat perusahaan siapapun itu. ya. Menurut aku QL tuh penting karena apa? Kayak ya udahlah, ketika kita punya brand yang baik ya, ketika kita udah ciptain, misalnya kita F&B, anak F&B, kita udah punya Yes. makanan yang enak banget, kita udah punya makanan enak banget, murah, murce gitu kan. Yes. Tapi brandnya kita nol, siapa yang mau beli? Iya Siapa nggak? yang mau beli? Terus kalau misalnya nih kita ada resto nih, kita ada resto F&B, ada resto nih. Nah terus padahal nih makanannya enak banget dan murah banget, tapi kalau misalnya nggak ada KOL juga nggak akan bisa berkembang gitu. Jadi menurut aku mungkin sosial media ya terutama itu sangat penting banget sih gitu. Gitu Wow, sih. oke. Nah, terus masih tentang KOL dan SMM ya, kita singkatnya aja. SMM. Social media marketing. Oke. Oh. Iya. Nah, aku penasaran gimana cara kamu milih KOL yang tepat buat suatu brand. Itu tergantung, sebenarnya itu tergantung kategori dari brand ya. Kayak kalau misalnya ditanya terkait bagaimana aku bisa menciptakan memberikan KOL yang sesuai dengan brand, itu sebenarnya tergantung dari brand, karena nantinya yang akan menyaring itu dari brandnya gitu. Oke. Jadi mungkin aku akan mengajukan KOL yang baik, yang pokoknya yang bagus, reach-nya stabil, terus juga mereka dari pola reviewnya juga oke, aku akan mengajukan itu sih. Oh, oke. Berarti Gitu. sistemnya kayak mengajukan company yang lainnya itu yang milih sendiri ya. Benar. Oh, begitu ternyata sistemnya. Aku baru tahu. Aku kira dari suatu brand kamu langsung kasih aja satu nama gitu. Oh gitu, enggak. Ya enggak ya, ternyata ada prosesnya. Iya. Tapi pernah nggak sih kamu tuh menemukan ada brand yang ternyata kok kayaknya KOL kita nggak ada yang cocok sama kriteria yang diminta? Sering banget. Oh, sering banget. Terus gimana? Kamu tolak kah? Iya atau? benar. Oke nih Yero, memasuki pertanyaan hampir terakhir. Aku penasaran apa sih plan V Agency ke depannya? Oke, nah kalau misal plan kita sendiri itu semoga aja tahun depan kita udah yang PT ya, karena udah lama banget. PT. Karena udah lama banget kita itu udah planning, cuman kita belum yang aku sih, terutama aku ya, itu kayak belum berani gitu. Nah semoga tahun depan udah mulai oke lah, aku nyoba gitu. Dan yang paling penting adalah semoga tahun depan kantornya udah jadi gitu. Jadi nggak akan nyewa-nyewa lagi. Oh, sekarang nyewa berarti kah? Nyewa, benar. Berarti tahun berencana harapannya kamu mau buat jadiin PT dan punya ini sendiri. Iya, tahun depan. Harusnya udah jadi sih tahun depan. Oh, berarti kamu udah proses administrasi segala udah. macamnya ya? Oh, berarti tinggal tunggu Jadi atau Iya, jadinya jadinya. atau enggak. Wow. Bukan, jadinya. Semoga lancar-lancar ya. Oke. Oke nih Yero, karena tadi kita udah bahas banyak banget perjalanan dari awal kamu, gimana sih kamu bangun agensi yang pertama mungkin kamu melihat peluang ya, melihat peluang gimana, apa sih bisnis yang kira-kira nggak bisa ditiru, dan kamu juga melihat waktu itu di tahun 2020 ya, itu kamu melihat adanya peluang nih kalau misalkan kamu promosikan sesuatu di internet. Dan sampai detik ini aku sangat amazed banget sama perjuangan kamu dan apa ya, achievement kamu sampai saat ini. Nah pasti selain aku yang termotivasi dan terinspirasi, teman-teman pendengar Aspirasi Podcast juga terinspirasi. Ada gak sih dari kamu pesan atau motivasi lah untuk teman-teman pendengar yang ada di sini? Oke, kalau pesan aku sebenarnya aku nggak panjang-panjang ya, karena kita di sini kan sama-sama belajar. Begitu juga aku sampai sekarang juga masih belajar. Yang penting itu kalau misal kalian mau memulai sesuatu apapun itu ya, nggak harus bisnis atau apapun itu pokoknya, itu berani dulu gitu. Berani dulu, coba dulu. Kalau misalnya kalian gagal, coba lagi gitu loh. Kayak nggak mungkin proses tuh nggak mengkhianati hasil. Nggak mungkin proses itu mengkhianati hasil, benar nggak sih? Benar. Jadi kalau misalnya gagal ya udah coba lagi, gagal ya udah coba lagi gitu sih. Ya intinya jangan mudah menyerah ya Yero. Wih, keren banget. Aku setuju banget sama jangan mudah menyerah, dan proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Walaupun emang kita butuh effort banyak, ngabisin waktu
waktu, tenaga, energi, dan mungkin mental kita ya. Tapi di luar itu semua kita belajar banyak banget, dan pada akhirnya even kita awalnya mungkin dapat olokan dari orang lain, tapi kan pada akhirnya yang merasakan kesuksesan itu sendiri kan nanti kita juga. Benar. Dan orang lain yang di sekitar kita juga merasakan hal tersebut kan. Wow, Yero, kamu luar biasa banget. Dan mungkin nih sekalian closing statement deh. Oke, kalau closing statement dari aku, gini sih, kayak kita tuh nggak bisa ngasih kayak jadi orang. Gini deh, kayak kita tuh kan hidup itu nih, kok hidup itu ya? Hidup itu. Hidup itu tuh kayak kita tuh nggak boleh jadi orang yang biasa-biasa aja gitu loh. Yes. Ya kan? Setuju Kayak banget. kita diciptain tuh jadi orang yang bisa buat jadi nggak, ya jadi berkat lah ininya gitu. Betul. Jadi lakuin apapun yang positif sekarang, jangan sampai nyesel pas nanti gitu loh. Kayak ketika gini deh, kayak ada beberapa orang tuh yang mikir ntar aja, aku mulainya nanti dulu. Aku sekarang lagi sibuk banget pengennya gitu. Betul, Nah, Kat. tapi ada orang juga yang dia tuh ngerasain sibuk nih, tapi dia mau mulai sekarang gitu. Jadi kayak ketika dia udah yang jauh banget, tapi kita masih yang belum jadi apa-apa gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian udah punya planning, kalian udah berani buat ngelakuin apapun, ngelakuin aja sekarang. Jangan sampai nantinya pas orang-orang udah berkembang, mereka udah terbang gitu, kita Yes. baru yang kayak nyari, aduh sayapku mana ya, Malah sayapku mana ya. FOMO gitu ya. Gitu. Padahal emang dari awal kita nggak usaha gitu, belum usaha. Benar gitu Karena sih. emang ada statement juga, hidup itu adalah kesempatan. Betul. Yes, oke, wow, Yero, terima kasih banget ya buat waktu yang udah kamu luangin dan juga cerita-cerita yang menginspirasi. Aku harap juga pendengar Aspirasi Podcast di sini terinspirasi dan juga mulai berani mencoba langkah, entah itu bangun bisnis atau mencoba suatu hal yang baru. Apapun itu, semoga apapun yang nanti dilakukan juga berhasil di kemudian hari. Dan aku juga berharap buat Yero dan juga tim, semoga kedepannya terus sukses. Amin. Dan banyak klien-klien yang makin percaya banget sama kamu. Amin. Yes, dan thank you pendengar Aspirasi Podcast. Segitu dulu episode kali ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.